Selamat pagi Pak Dedi dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan metode heuristik particle swarm optimization. Anggota kelompok kami berisikan Stephen, saya sendiri Waselia, Abraham, dan Troy. Particle swarm optimization merupakan algoritma optimasi berbasis populasi yang terinspirasi dari perilaku sosial kawanan burung atau ikan dalam mencari makanan. PSO sendiri pertama kali dikenalkan oleh Kennedy dan Eberhard pada tahun 1995 sebagai metode komputasi untuk menyelesaikan masalah optimasi kontinu. Algoritma ini meniru bagaimana burung berkomunikasi dan bergerak bersama untuk menuju sumber makanan terbaik, dengan setiap burung atau yang pada saat ini kita sebut partikel menyesuaikan arahnya berdasarkan pengalaman pribadi dan informasi dari tetangganya. Setiap solusi calon direpresentasikan sebagai partikel yang masing-masing tersebut memiliki posisi, kecepatan, P-base dan C-base. PSO sendiri memiliki beberapa keunggulan, seperti tidak membutuhkan turunan atau gradien, sehingga cocok untuk fungsi nonlinear dan kompleks, serta relatif mudah diimplementasikan, cepat konvergen, dan mampu menghindari jebakan lokal jika parameter diatur dengan baik. Dari slide sebelumnya sudah dijelaskan bahwa calon solusi direpresentasikan dengan partikel yang memiliki posisi, kecepatan, P-base, dan C-base. Posisi adalah koordinat dalam ruang pencarian, kecepatan merupakan vektor yang mengontrol perpindahan posisi, sedangkan P-base posisi terbaik yang pernah dicapai oleh partikel tersebut. C-base adalah posisi terbaik dari seluruh kawanan. Dalam menghitung atau rumus inti dari PSO, terdapat beberapa kosakata lagi yang perlu diketahui, yaitu adalah inersia, yang digunakan untuk mempertahankan momentum gerakan sebelumnya, kognitif, tarikan ke pengalaman pribadi, dan sosial, yaitu adalah tarikan ke pengalaman kawanan. Untuk lebih bisa memahami lagi particle swarm optimization, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan dua jurnal, yaitu adalah jurnal pertama yaitu adalah Adaptive Particle Swarm Optimization for Integrated Fine-Grained and Yard Truck Scheduling Problem. Jurnal ini diambil dari Computers and Industrial Engineering dan ditulis oleh Dang Chong Hop, Nguyen Van Hop, dan Phong Tran-Mahan. Bagi 5 kontainer via laut saat ini mengalami permintaan tentang meningkatnya efisiensi karena jumlah kontainer yang hendak dikirim pun kian bertambah. Masalah utama yang dialami adalah masalah alokasi dermaga, yaitu menugaskan atau menjadwalkan flight crane, yard truck, dan yard crane untuk meningkatkan efisiensi dermaga. Pada jurnal ini, permasalahan penjadwalan dari flight crane dan yard truck dipelajari. Saat ini yard truck sudah ditentukan untuk membantu sebuah flight crane dan berakhir pada saling tunggu-menunggunya peralatan karena adanya idle time. Oleh karena itu, diperlukannya koordinasi yang terintegrasi antara flight crane dan yard truck untuk meminimalisir waktu turnaround. Secara garis besar, sedikit merupakan cara atau urutan unloading dari kontainer. Yang pertama ada kontainer diambil menggunakan flight crane lalu ditaruh di yard truck. Lalu yard truck akan pindah ke yard crane dan akan kembali lagi untuk mengambil kontainer di flight crane. Namun, oleh karena itu belum adanya penjadwalan untuk saat ini sehingga yard truck itu baru biasanya ditugaskan saat kapal itu tiba. Oleh karena itu diperlukannya koordinasi antara flight crane dan yard truck yang terintegrasi untuk memecahkan permasalahan penjadwalan. Dalam penelitian ini ada beberapa asumsi dan perbatasan yang digunakan. Yang pertama adalah batasannya itu adalah satu teluk hanya memiliki satu flight crane. Yang kedua adalah flight crane hanya bisa mengangkut satu kontainer saja dalam suatu waktu. Yang ketiga adalah satu truk hanya bisa mengangkut satu kontainer saja. Untuk asumsi yang digunakan adalah serangkaian jumlah T, yard truck siap melayani sejumlah Q flight crane saat tersedia. Jika asumsi itu tidak digunakan, maka yard truck itu harus menunggu flight crane atau kebalikannya. Penelitian ini merupakan pengembangan dari model yang dikemukakan oleh jurnal yang ditulis oleh Tang pada tahun 2014 mengenai penjadwalan terintegrasi dari flight crane dan yard truck. Model yang dideskripsikan Tang mengasumsikan bahwa dua jenis kontainer berbeda dianggap menjadi satu kontainer saja. Namun di kenyataannya setiap yard truck tidak mampu membawa dua kontainer secara sekaligus. Oleh karena itu, di penelitian ini ditambahkan sebuah batasan tambahan untuk memenuhi permasalahan tersebut. Selain itu, Tang melakukan penelitian menggunakan particle swarm optimization dataset, sedangkan pada penelitian ini menggunakan adaptive particle optimization yang mampu menyesuaikan 3 parameter yang ada, seperti bobot inersia, koefisien kognitif, dan koefisien sosial pada setiap iterasinya.
Dengan menggunakan metode ini diharapkan mampu memperbaiki kelemahan atau kekurangan yang ada pada jurnal Bank pada tahun 2014. Pada bagian ini akan dikemukakan model matematis yang mampu mengintegrasikan penjadwalan quite-range dan neutron. Namun terdapat beberapa asumsi tambahan, yaitu yang pertama adalah penelitian ini menganggap bahwa yard train mampu beroperasi secara maksimal sehingga yard truck tidak perlu menunggu saat tiba. Yang kedua adalah posisi alokasi dermaga sudah ditentukan sebelumnya sehingga saat kapal tiba, kontainer dapat langsung diangkut. Yang ketiga adalah ruang lingkup penelitian ini berfokus pada loading dan unloading kontainer. Objektif fase pertama itu digunakan untuk meminimasi waktu pengangkutan dan pemindahan barang. Constraint kedua mendefinisikan waktu selesainya semua kontainer itu diangkut dan ditransportasikan. Pada constraint ketiga, memastikan bahwa terdapat sebuah peraturan bahwa quite-range akan menghandle semua kontainer dari atas hingga ke bawah. Batasan keempat itu berasumsi dan mengklaim bahwa unloading itu mulai ketika kontainer di dermaga sudah mulai disentuh atau diatasi. Constraint kelima memastikan bahwa unloading dari kontainer itu selesai ketika semua kontainer di-unloading. Constraint ke-8 mengemukakan bahwa konflik akibat posisi dari quite-range itu bersifat invalid. Constraint ke-9 berkata bahwa setiap dermaga mengalokasikan satu dan hanya satu quite-range saja. Batasan ke-10 dan ke-11 menjamin bahwa setiap quite-range bermula dari initial state 0 dan berakhir pada final state-nya dengan notasi F. Constraint ke-13 menentukan waktu keselesaian dari discharging kontainer pertama untuk setiap quite-range. Constraint 15 menyimpulkan bahwa jika quite-range Q membongkar kontainer I, maka kontainer tersebut harus berada dalam keadaan awal atau telah membongkar kontainer lain yang berdekatan. Sedangkan kendara ke-16 menyesuaikan urutan pembongkaran kontainer yang ditugaskan kepada masing-masing quite-range dan waktu penyelesaian pembongkaran kontainer. Selanjutnya ada batasan 17 dan 18, yaitu sama tujuannya dengan batasan 10 dan 11, yaitu menjamin setiap quite-range dimulai dalam keadaan awalnya 0 dan berakhir dalam keadaan akhirnya F. Batasan ke-19 memastikan adanya keseimbangan antara aliran keseimbangan setiap truk. Constraint 20 menentukan penyelesaian pengangkutan kontainer pertama untuk truk full. Setiap kontainer dialokasikan ke satu dan hanya satu truk dalam kendala 21. Constraint 22 dan 23 memiliki fungsi yang sama dengan constraint dari 16 dan 17. Selain itu, semua kontainer di teluk harus dibongkar dengan quite-range yang ditugaskan pada teluk tersebut yang ada pada constraint 24. Constraint 25 mendefinisikan jangkauan dari nilai variabel tersebut. Pada batasan ke-26, untuk menyelesaikan permasalahan yang dilakukan oleh TAN tahun 2014, yaitu ada menjaga bahwa quite-range tersebut hanya bisa memindahkan satu kontainer saja, bukan dua. Hal yang sama terjadi untuk constraint 27.1 yang menjamin bahwa yard truck hanya dapat memindahkan satu kontainer saja sekaligus. Dalam menyelesaikan permasalahan ini digunakanlah aplikasi bernama Cplace IBM Log 12.8.0 untuk mendapatkan hasil optimasi. Ya, selamat siang Pak Didi dan teman-teman. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan pencarian solusi. Jadi nanti saya menjelaskan dimulai dari deskripsi kasusnya seperti apa, saya perdetail lagi supaya nanti pada saat masuk ke dalam pencarian solusi itu lebih jelas begitu ya. Jadi paper saya ini paper pertama itu saya ambil sama kelompok saya itu Adaptive Particle Swarm Optimization. Masalahnya untuk integrasi masalah penjadwalan quite-range dan yard truck begitu. Nah, di sini saya sudah gambarkan terkait dengan masalahnya atau proses diagram flow-nya seperti apa. Di sini saya deskripsikan dulu kasusnya jadi supaya detail. Ini saya gambarkan juga. Kumpulan kontainer inbound yang datang dari suatu kapal dan perlu dibongkar oleh quite-range. Jadi pada saat kapal datang ini perlu membawa kontainer begitu ya. Ada beberapa kontainer perlu dibongkar pakai quite-range untuk diberikan pada yard truck. Nah, di sini satu quite-range cuma bisa melayani satu
kontainer. Jadi setiap Quakerant itu hanya bisa melayani satu kontainer dalam satu waktu. Pada saat dia membongkar satu kali jalan, cuma bisa ada satu kontainer gitu. Nah, selanjutnya satu Quakerant ini diasumsikan memiliki beberapa set yard truck yang menempel. Jadi secara fix, jadi anggaplah ada dua Quakerant begitu ya. Quakerant 1 dia hanya bisa dilayani YT1 atau YT2 atau YT3. Jadi cuma bisa yard truck 1, yard truck 2, yard truck 3. QC2 dilayani YT4, YT5 dan YT6. Itu tidak bisa dipertukarkan. Jadi pada saat misalnya QC1 ingin melayani YT4, 5 atau 6 tidak bisa. Begitu juga QC2 tidak bisa melayani YT1, YT2, YT3. Jadi menempel begitu ya. Hanya bisa QC1 apapun yang terjadi YT1, YT2, YT3, QC2, YT4, YT5, YT6. Misalnya pada saat QC1 sedang tidak memiliki YT1, YT2, YT3 sedang berangkat begitu ya, sudah dikirim. Nah, kemudian dia ingin mengassign YT4, YT5, YT6 daripada menganggur itu juga tidak boleh. Jadi hanya benar-benar menempel fix QC1, YT1, YT2, YT3, QC2, YT4, YT5, YT6. Nah, setiap YT tersebut diberikan kontainer 1 menuju yard. Jadi satu YT juga cuma bisa mengangkut satu kontainer dalam satu menuju yard, itu dalam satu waktu cuma satu juga. Nah, YT kemudian dibongkar ke yard. Yard ini adalah tempat pembongkaran dan juga penyimpanan sementara kontainer-kontainer sebelum nanti didistribusikan gitu ya ke konsumen-konsumen gitu atau diambil. Nanti setelah mengantar, YT akan kembali menuju Quakerant untuk minta diberikan kontainer lagi, ditugasi lagi dalam keadaan kosong begitu diasumsikan. Nah, setelah itu dia akan minta lagi ke Quakerant akan memberikan kontainer, lalu kirim lagi ke yard, begitu terus sampai nanti habis begitu kontainernya yang ada di kapal. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan lanjutannya kasusnya seperti apa. Kita asumsikan kita fokus ke QC1 aja, jadi hanya ada QC1, maka hanya ada YT1, YT2, YT3 seperti yang tadi saya sampaikan yang bisa melayani begitu secara fix. Ketika kapal datang ada kontainer QC1 assign YT, diambil satu dulu pertama, anggaplah satu kontainer pertama. Dia ambil kontainer lalu bongkar ke yard truck, kemudian yard truck 1 menuju yard. Nah, di sini anggaplah yard truck 1 ini mengantar ke blok A gitu, blok A. Nah, setelah dia memberikan kepada yard truck, habis itu kan kontainernya ambil lagi nih, dia kasih ke YT2 begitu. Dia YT2 antar ke yard blok B begitu. Lokasinya beda dan juga setelah YT2 berangkat sudah ditaruh, YT3 minta diberikan kontainer kepada YT3, lalu YT3 berangkat begitu ke blok yard blok C gitu. Anggaplah YT1 ke A, YT2 ke blok B, YT3 ke blok C. Nah, karena dia tadi saya sudah sampaikan terkait dengan lokasi yard itu dia luas, ada beberapa blok walaupun dalam satu yard yang sama, YT1, YT2, dan YT3 ke blok A, blok B, dan blok C itu bisa jaraknya beda-beda begitu. Jadi asumsikan walaupun kita memberikan ke yard truck 1, di-assign dulu Quakerant ke yard truck 1, secara logika dia akan kembali terlebih dahulu. Tapi karena tadi yard itu lokasinya berbeda-beda, maksudnya dalam satu yard itu ada beberapa blok, bisa jadi kita asumsikan YT1 walaupun berangkat lebih dulu, dia blok A jaraknya lebih jauh dari blok B. Nah, yang pulang dulu adalah YT2, karena YT2 ini dia walaupun ditugasi setelah YT1 tapi jaraknya lebih dekat dibanding YT1, jadi YT2 bisa pulang terlebih dahulu gitu. Nah, selanjutnya saya akan membahas terkait dengan deskripsi kasus. Jadi lanjutannya begitu ya. Jadi setelah tadi Quakerant 1 sudah ditugaskan pada YT1, YT2, dan YT3 secara berurutan fix begitu ya. Sehingga mereka berangkat. Nah, pada saat ketiga YT tersebut belum ada yang pulang kembali menuju Quakerant setelah ditugasi, Quakerant akan menganggur begitu. Nah, di situ ada waktu tunggu dari Quakerant menunggu yard truck kembali. Ini jadi permasalahan pertama di kasus ini. Nah, selanjutnya pada saat ternyata suatu yard truck kembali menuju Quakerant, misalnya YT1 nih kembali terlebih dahulu. YT1 kan ditugasin pertama begitu, dan ternyata Quakerant ini dia masih membongkar buat YT2 atau YT3. Jadi anggaplah misal ya, asumsikan Quakerant 1 ini masih membongkar ke YT2 atau YT3, YT1 udah pulang begitu karena jaraknya dekat begitu, anggaplah. Atau misalnya pada saat YT2 pulang terlebih dahulu, tadi diasumsikan sebelumnya YT2 kan pulang terlebih dahulu karena lebih dekat, ternyata masih membongkar YT3 begitu, belum selesai. Nah, disitulah terjadi waktu tunggu YT menunggu QC masih membongkar buat yang lain begitu. Nah, di sini jadi waktu tunggu juga, dan permasalahan keduanya adalah ada waktu tunggu YT menunggu Quakerant gitu. Nah, selanjutnya saya akan membahas masalah yang diangkat. Jadi penelitian ini dalam paper ini tadi mengangkat permasalahan operasional untuk meminimasi waktu tunggu ya.
yang timbul pada saat menerapkan penjadwalan terintegrasi Quakerant dan juga Yartrack begitu. Jadi karena tadi ada Quakerant yang menunggu Yartrack belum pulang, Yartrack udah pulang tapi Quakerant masih beroperasi, jadi waktu tunggu. Nah itu kita ingin meminimasi itu. Nah kondisi sebelumnya di lapangan tuh penjadwalan Quakerant dan YT masih fix begitu ya. Jadi seperti penjelasan sebelumnya, pada saat Quakerant nganggur nggak boleh melayani YT 456 punya Quakerant lain, tidak boleh. Jadi ada waktu tunggu yang dihasilkan tuh cenderung lebih besar pastinya. Nah, Hope et al. Penelitian yang kita ambil mengangkat masalah dari penelitian sebelumnya, Tang et al. Tahun 2014 itu menerapkan MIP, Mixed Integer Programming, tapi perlu diperbaiki karena ada asumsi yang dilanggar gitu di lapangan. Jadi si Tang ini mengasumsikan ada kontainer berbeda-beda, lebih dari satu tuh diangkut secara bersamaan, bisa diangkut dalam satu waktu. Nah itu melanggar kondisi di lapangan. Seharusnya Quakerant hanya bisa beroperasi, realitanya di lapangan mengambil satu kontainer dalam satu waktu. Begitu juga YT hanya bisa mengangkut satu tipe kontainer dalam satu waktu. Nah, penelitian yang dipakai ini Hope et al. 2021 memberikan constraint baru supaya satu QC ini Quakerant hanya bisa melayani satu kontainer pada satu waktu, dan satu YT juga hanya bisa melayani satu kontainer setiap waktu. Itu ada di kendala-kendala yang sudah dijelaskan teman saya sebelumnya begitu. Nah, next, fungsi tujuannya apa? Kita minimasi max span. Max span itu tadi waktu total sampai semua kontainer selesai dibongkar, diantar ke yard. Waktunya seperti apa? Waktu total, waktu tunggu, waktu dia mengantar, pulang, itu di total semua. Kita mencari yang minimize. Ada dua solusi, Mixed Integer Programming dan Meta Heuristic APSO. Jadi kalau MIP ini untuk yang YT-nya kecil gitu. Jadi N-nya 10 atau kecil gitu ya. QC 123, YT 5,7 gitu. Nah, kalau untuk YT besar itu tidak bisa pakai Mixed Integer Programming gitu, bisanya pakai APSO. Nah APSO juga bisa menangani terkait dengan masalah-masalah kecil gitu, tapi ini juga lebih kompleks ya. Untuk jumlah N-nya tuh misalnya banyak kontainernya, Quakerant-nya banyak, Yartrack-nya juga banyak begitu. Nah itu pakai APSO. Kita pakai fokus ke APSO setelah ini. Nah dasar PSO-nya seperti apa sih? PSO basic itu selain MIP, Hope et al. Juga menemukan model PSO dari Tang et al. Tuh ada masalah. Jadi persamaan PSO ini basic begitu ya, adalah persamaan 28 sebagai kecepatan pergerakan partikel. Jadi kita PSO itu kan particle swarm optimization. Jadi sekumpulan partikel yang kita assign, kita sebarkan untuk masing-masing partikel. Anggaplah seperti karena terinspirasi kawanan burung, ada 100 burung itu akan nyebar cari titik terbaiknya di mana gitu, solusi optimalnya. Nah, disitulah yang kita namakan sebagai velocity. Jadi kecepatan partikel itu bergerak itu pada saat partikel ke I, ya dari suatu tadi partikel yang mana dalam waktu tertentu dan dimensi tertentu tuh seperti apa begitu kecepatan pergerakannya begitu. Jadi mereka bergerak untuk cari-cari yang optimal begitu. Nah itu kecepatannya bagaimana. Kemudian dia parameter XIK ini dia posisinya. Jadi setiap partikel itu punya posisinya yang sekarang itu seperti apa begitu. Nah ini rumusnya persamaan 2829. Tadi ada komponen VIK sama XIK. Nah dia juga di sini ada terkait dengan ini ya, XP base sama XG base. Jadi setiap partikel dari 100 partikel lagi partikel tadi dia punya versi terbaik masing-masing. Partikel 1 punya versi terbaik di lokasi A, partikel 2 di lokasi B, partikel 3 di lokasi A gitu. Anggaplah bisa ada yang sama bergerombol, bisa ada yang mungkin punya masing-masing. Nah G-base itu adalah terbaik di antara 100 partikel itu. Kalau P-base itu cuma versi terbaik masing-masing partikel. Nah C1 itu apa? C1 itu cognitive coefficient. Jadi sebagai memorinya partikel itu, masing-masing partikel itu dia akan kembali ke, kalau misalnya partikel itu pernah menemukan suatu titik optimal, dia akan kembali ke situ begitu. Nah kalau yang C2 ini social coefficient, jadi terkait dengan G-base tadi begitu, dia menyebabkan partikel bergerak kepada base region yang sudah pernah ditemukan atau lokasi titik optimal yang sudah pernah ditemukan oleh sekumpulan tadi dari anggaplah 100 partikel itu. R1, R2 random number. Jadi pada saat velocity-nya update, persamaan ini dijalankan, persamaan 28 dijalankan, itu akan dia berubah-ubah gitu karena ada randomization gitu, ada random numbers. Masalah PSO basic itu apa sih? Jadi masalah PSO basic ini nggak punya faktor pengalih inertia weight. Nah, kalau tadi nggak ada inertia weight, itu partikel swarm-nya 100 tadi itu pergerakannya dia tidak terkendali. Jadi bisa dikatakan mungkin ngawur, bisa juga pergerakannya liar atau tidak terkendali. Nah, bisa jadi dia tuh melewatkan posisi titik terbaik optimal ya. Jadi terlalu terburu-buru gitu ya. Kita misalnya anggaplah mau berhenti di titik 10 karena dia terlalu liar, bisa aja berhentinya 15. Ternyata yang optimal 10, begitu asumsinya. Nah, oleh karena itu persamaan 30 tambahkan. Jadi untuk mengendalikan partikel swarm-nya, velocity-nya,
dengan persamaan 31 untuk inertia weight-nya. Jadi inertia weight-nya ditambahkan. Jadi awalnya ini kan nggak ada W-nya, sekarang ada W-nya. W-nya ini untuk mengendalikan, ibaratnya seperti knob ya, knob volume kita atur supaya dia tidak terlalu keras, terlalu kecil gitu. Itu cara kerjanya seperti itu. Nah, jadi untuk PSO inertia weight ini juga ada masalahnya. Jadi persamaan 298 dan 29 itu tadi sebagai PSO inertia weight itu juga menurut Tang et al. Penelitian sebelumnya itu ada kekurangan begitu. Jadi Tang et al. Menggunakan FPSO dengan menambah parameter C3 begitu. Nah, parameter C3 ini fungsinya untuk apa? Jadi dia menambahkan lagi yang namanya XAK, XBK untuk mencari titik di luar zona nyaman. Jadi partikel-partikel itu ditambah lagi supaya daerahnya begitu ya. Jadi mereka bisa explore di luar titik yang bisa dicapai gitu, begitu yang baru yang bisa partikel-partikel itu dapatkan begitu. Nah, lokasinya ini secara acak begitu. Jadi supaya dua partikel-partikel swarm itu dia bisa explore begitu. Apakah mungkin di luar zona nyaman mereka anggaplah atau di luar kandang mereka tuh ada titik optimal lagi begitu. Yang mungkin bisa menggantikan titik optimal JB sekarang begitu. Nah, oleh karena itu FPSO didefinisikan pada persamaan 32 ini dengan update posisi. Update posisi itu terkait dengan X dan juga untuk inertia weight-nya itu tetap menggunakan persamaan 31. Jadi tadi persamaan di awal terkait dengan W ini kan dia ada velocity di PSO basic hanya ada velocity C1 R1 C2 R2 begitu. Nah, kemudian di inertia weight dia ditambahkan W. Nah, kemudian sekarang sama Tang et al. 2014 ini dia ditambahkan lagi C3 R3 begitu. Jadi untuk membuat partikel-partikel itu explore lagi lebih dalam di luar zona nyaman mereka, apakah ada kemungkinan begitu titik optimal lagi begitu. Nah, masalah lagi di FPSO ini yang sudah didefinisikan Tang 2014 itu ada masalah. Jadi ada kemungkinan koefisien bias dan juga tetap ada potensi prematur konvergen. Jadi walaupun inertia weight-nya telah adaptif, jadi inertia weight-nya diadaptifkan di PSO inertia weight begitu. Tapi C1 dan C2 ini tetap fix, jadi di paper didefinisikan nilai C1 dan C2 itu 2 begitu. Nah, di PSO basic, PSO inertia weight, dan FPSO nilai C1 dan C2-nya tuh fix 2. Nah, mereka ini bisa aja tetap konvergen prematur, dimana walaupun mereka bercoba untuk keluar dari zona nyaman, tapi mereka dibatasi sama C1 dan C2 yang fix begitu. Jadi mereka akan terjebak di antara tetap daerah lokal optimumnya aja begitu. Jadi tidak bisa pergi ke daerah mungkin di daerah lain, apakah ada titik di luar lokal optimumnya menjadi global optimum begitu. Jadi tidak bisa seperti itu begitu. Nah, oleh karena itu di paper Haupt ini 2021 ini dia ingin persamaan 30 untuk velocity dan 29 untuk update posisi tetap digunakan, tapi inertia weight-nya diubah begitu. Jadi diubahnya seperti apa? Jadi inertia weight yang tadi, yang untuk PSO inertia weight tadi, konsepnya tuh secara konsep sama, tapi didefinisikan ulang sebagai persamaan 33 oleh Haupt ini untuk digunakan di APSO, Adaptive Particle Swarm Optimization. Nah, APSO ini kira-kira mau melakukan apa sih begitu? Nah, jadi C1 dan C2 tadi yang fix, dia itu dibuat menjadi adaptif dengan nilai 1,2 dan 0,5. Itu nilai dari empirical study. F, I, dan GI itu adalah FI-nya adalah fitness atau nilai setiap nilai fungsi tujuan setiap iterasi max span itu, atau JI itu adalah nilai global base iterasi ke I atau ke iterasi itu begitu. Nah, selanjutnya problem identification. Jadi di step 1 ini declare all notation parameters and variables. Jadi himpunan set dan indeks. Yang pertama itu ada key, quick range, himpunan quick range, T itu ya tracks, omega ini himpunan kontainer yang akan download, LI lokasi B tempat kontainer I berada, parameter waktu itu WI, waktu quick range unload kontainer ke I, VI itu waktu yaitu membawa kontainer I dari QC ke yard dan kembali lagi. Variabel waktu output itu meliputi SI dan UI. SI itu completion time proses unloading, jadi cukup QC-nya tuh unloading ke kontainer ke I. Lalu UI ini completion time unloading plus transporting kontainer I, jadi kontainernya setelah di unloading juga dikirim begitu ke yard gitu. Ini bisa jadi dasar max span atau fitness value begitu. Nah, notasi APSO-nya seperti apa sih? Nah, ini XIK posisi partikel I dengan pada iterasi ke T dan dimensi ke K. Jadi posisinya itu di mana setiap partikel. V itu velocity partikel, seberapa cepat sih partikel itu menyebar begitu. Nah, XP base, P base ini dari 100 tadi partikel masing-masing punya versi terbaiknya. Di mana itu posisinya?
X base IK dari sekumpulan itu 100 tadi itu posisi terbaiknya yang mana sih, best of the best intinya gitu. Nah, notasi APSO-nya BT, inertia weight, C1 cognitive coefficient, tarikan ke B-base, C2 terkait dengan G-base, R1 R2 bilangan random, max iteration itu iterasi maksimal yang kita tetapkan. T itu pengaturan BT, FITI fitness partikel ke I, GIT itu global fitness dengan C1 dan C2 adaptif. Kemudian himpunan L, partikel swarm, himpunan jadi partikel swarmnya ada berapa, kita atur G-base-nya tuh tata ringkas, jadi semakin diperluas dulu lah batasnya infinity gitu, jadi bebas lah mereka mau kemanapun, tapi nanti pada saat kita udah dapat G-base-nya yang pertama itu kita bisa ganti ke solusi nyata gitu. Jadi fix ya persamaan PSO ini yang dipakai APSO namanya persamaan 30 untuk velocity, 29 untuk posisi, WT-nya ini untuk terkait dengan inertia weight yang sudah dioptimalisasi untuk APSO. C1 C2 dibuat adaptif di persamaan 3435. Nah, proses encoding kemudian. Proses encoding itu apa? Proses encoding jadi persamaan APSO ini dia banyak seperti algoritma saja. Jadi dia perlu namanya vektor begitu. Nah, dia tidak bisa mengubah angka V kecepatan partikel. Dia hanya bisa mengubah V dan posisi partikel begitu tanpa arti. Jadi algoritma itu bekerja berulang-ulang, tapi kita perlu kasih vektor posisi partikel begitu. Jadi kita perlu vektor posisi ini supaya nanti pada saat algoritmanya jalan, nilai V dan nilai X itu posisi partikel itu bisa berarti begitu. Kita bisa tahu jadwalnya seperti apa, penugasannya seperti apa. Kalau tidak ya seperti algoritma yang jalan terus-menerus tanpa arah begitu. Nah, vektor posisi disimpan sebagai X, X1, Xn sampai X2n. Nah, di sini encoding dalam 2 blok angka dibagi 2. Blok 1 dimensi 1 sampai n. Jadi X1 sampai n itu untuk alokasi QC, yaitu kontainer I. Anggaplah nih kontainer 1 masuk ke QC mana, kontainer 2 ikut QC mana begitu. Kontainer 3 QC mana gitu. Jadi proses assign begitu. Nah, itu di generate secara acak intervalnya 0 sampai Q. Q itu jumlah quadrant-nya. Blok 2 itu dimensi n plus 1 sampai 2n untuk urutan prioritas kontainer yang dibongkar. Jadi kontainer itu kan ada setumpukan, sekumpulan, sejumlah. Nah, itu yang dibongkar dulu yang mana begitu. Itu juga di generate secara acak awalnya dengan interval 0 sampai n. N itu untuk jumlah kontainernya ada berapa. Decoding step 3, kita masuk decoding, yaitu proses decoding dengan QC allocation blok 1 encoding. Tadi blok 1 dibagi 2, jadi blok 1-nya ini setiap kontainer I dihitung QC sale ke XI. Jadi cara kerjanya seperti ini, sederhananya ya. Sebagai contoh XI yang didapatkan bilangan random encoding kontainer I adalah sebagai berikut. XI-nya ini dalam bilangan random nih, 0,26, 0,41 begitu. XI plus N juga bilangan random. Nah, sequence dari blok encoding 2, ambil semua kontainer yang dialokasikan ke QC kemudian urutkan berdasarkan XI plus N kecil ke besar begitu. Ini juga bilangan random. Kira-kira proses decodingnya seperti itu. Nah, ada nanti proses modifikasi apabila random hasil APSO ini melanggar constraint persamaan 1-27. Contoh encodingnya. Jadi tadi prosesnya ada 3. Nah, contoh diberikan 5 kontainer dengan 2 quadrant. Vektor solusi yang didapatkan ini secara random seperti ini. XI plus N random juga. Dengan XI itu adalah lokasi QC, XI plus N untuk urutan per quadrant begitu. Nah, langkahnya seperti ini. Jadi C1 sale 0,26 kita bulatkan ke nilai bilangan bulat terdekat yang nilainya mendekati itu. Jadi 0,26 dibulatkan menjadi 1. Nah, kenapa? XI 0,26 ini kontainer 1 masuk jadi quadrant, ditugaskan ke quadrant nomor 1. Quadrant 2, kontainer 2 0,41 dibulatkan ke bilangan bulat terdekat ke 1. Jadi dia masuk ke quadrant 1. Kontainer 3 1,22 dibulatkan ke atas, jadi ke bilangan bulat terdekat 2. Kontainer 45, 149 sama 163 masuk ke quadrant nomor 2. Lebih continue ya selanjutnya. Proses decoding lagi di sini. Langkah selanjutnya adalah mengurutkan setiap QC dengan XI plus N. Jadi karena ada 5 kontainer, maka vektor posisi adalah panjangnya ada 2 kali 5 plus N gitu. Jadi XI-nya plus N itu berapa? Jadi 2 kali 5 sama dengan 10 begitu, karena ada 5 kontainer begitu. Nah, contoh X1 plus N sama dengan X6. Jadi X1 plus N, N-nya ada di 5 sama dengan X6 gitu. Jadi ada 10. Oleh karena itu ada X1 sampai X10. Nah, sebagai contoh nih X1 plus N berarti X6 berarti ya.
lalu juga di generate secara random begitu. Jadi QC1 dialokasikan untuk kontainer 12, QC2 untuk kontainer 345 begitu, seperti tadi ini masih awal. Nah, dari tabel sebelumnya peneliti dapat mengurutkan nilai XI plus N setiap kontainer. Jadi setiap kontainer ini, kontainer 1, 2, 3, 4, 5, kita bisa urutkan seperti ini kira-kira. Tadi yang sudah dijelaskan. Nah, sebagai contoh, QC1 menangani 2 kontainer dengan nilai XI plus N, kontainer 1 lebih kecil dibandingkan kontainer 2. Karena diurutkan kecil ke besar, maka kontainer 1 menjadi yang pertama, baru kontainer 2. Hal yang sama juga bagi QC2 yang menangani kontainer 345. Ketika diurutkan sesuai nilai XI plus N, maka urutannya menjadi C4, C5, dan C3. Jadi seperti ini contohnya. Dari nilai XI plus N, kita bisa tahu nilai sequence. Kita urutkan dari paling kecil. Tadi kan quick-run penempatan kontainer 1, 2 ditangani oleh quick-run 1, begitu ya. Nah, quick-run 1 kita urutin, XI plus N yang paling kecil itu diambil dulu. 2,66 lebih kecil kan, paling kecil. Oke, sequence-nya pertama. Kemudian sequence kedua yang 3,92 kontainer 2. Nah, itu maksudnya seperti itu. Contoh lagi, kontainer ketiga 2,51 itu kontainer keempat 0,96, kontainer 5 1,42. Dia berada di quick-run 2. Kita urutin lagi mana XI plus N yang paling kecil 0,96, 1,42 baru 2,51. Urutannya berarti 4, 5, dan 3. Sequence 1 berada untuk. Jadi QC2 akan mengangkut kontainer pertama itu adalah kontainer 4. Kemudian ke kontainer 5 sebagai urutan kedua, XI plus N-nya nilainya terkecil setelah pertama itu 0,96 itu 1,42. Kemudian baru ke kontainer 3 yang terakhir karena dia memiliki nilai XI plus N paling besar. Jadi urutannya paling kecil yang diangkut dulu, paling besar itu yang diangkut terakhir. Nah, kita ada proses modify di step 4 ini. Nah, di step 4 ini, ini ada proses modify. Nah, kenapa kita perlu modify? Jadi ada melanggar persamaan 1-27 di kendala yang telah dijelaskan teman saya. Nah, kita perlu modify karena pada saat decoding ada yang melanggar persamaan 1-27. Nah, sebagai contoh di paper awal mengatakan bahwa kontainer 2 dan 3 ini yang sudah saya tandai, kontainer 2 dan 3 itu harusnya mereka diletakkan pada bay atau lokasi kompartemen yang sama. Jadi kontainer dan 2 dan 3 itu seharusnya pada kapal yang sama, lokasi kapal yang sama. Tapi karena QC-nya ternyata di-assign berbeda, jadi QC-nya tuh ternyata penempatannya itu beda begitu. Jadi kontainer 2 dan 3 terpisah tadi ya. Jadi kontainer 2 dan 3 itu terpisah. Satu masuk ke QC1, satu masuk ke QC2. Itu nggak boleh ternyata seperti itu. Karena dari lokasi kapalnya itu sama, jadi yang mengangkut QC-nya juga sama. Ada kendala yang menyatakan itu. Karena constraint 24 menyatakan kontainer dalam satu bay harus dibongkar dengan QC yang ditugaskan untuk bay tersebut. Nah, persamaan 9 juga dilanggar karena juga setiap bay yang dialokasikan hanya satu QC begitu, tidak boleh 2 kaki begitu, tidak boleh satu bay diambil sama 2 QC, itu tidak boleh begitu. Nah, oleh karena itu XI milik X3 yang pertama itu 1,22. Nah, karena 1,22 dia masuk ke QC2 karena dia kan dibulatkan kedua. Kalau QC1 dibulatkan ke 1 gitu. Yang nilainya kurang dari 1. Nah, ini karena nilainya lebih dari 1 dibulatkan kedua masuk ke QC2. Kita kurangi 1 supaya dia masuk ke QC1 begitu. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Jadi untuk QC1 menangani kontainer 1, 2, dan 3 sekarang begitu. Nah, kita modify juga nih, ada lagi contoh. Kasus QC sequence. Jadi pertama allocation, block encodingnya, yang kedua kan sequence. Nah, kita lihat. Ternyata QC harus dibongkar dari atas ke bawah. Jadi harusnya I dulu baru J, yang di atas dulu baru yang di bawah. Urutan kita tidak mungkin mengambil kontainer yang di bawah. Karena kontainer satunya yang di atas akan jatuh begitu. Kita jadi harus ambil dari atas dulu. Nah, oleh karena itu kita cara untuk menangani hal tersebut itu dengan cara kita memutar saja, mengembalikan original XI-nya jadi modified. Nah, kontainer 2 dan kontainer 3 harusnya dibongkar terlebih dahulu
kontainer 2 karena dia di atas, baru kontainer 3. Nah, kita balik aja nilai XI-nya. Nilai XI-nya dibalik, original jadi modified. Nah, kita balik nih. Awalnya 3,92 itu kan lebih besar. Harusnya yang bongkar berapa? Tadi urutannya kan kecil ke besar, 2,51. Nah, 2,51 kita tukar ke atas, 3,92 kita tukar ke bawah. Jadi urutannya tetap seperti urutannya tuh ditukar. Nah, jadi sudah benar nih. 266, 251 baru 392 begitu. Nah, begitulah itu untuk proses repair-nya. Step 5678 kita assign lagi YT kepada kontainer. Jadi kita yard truck-nya kita kasih terhadap kontainer. Kontainer itu diambil ke YT berapa sih begitu. Dengan lihat sequence tadi yang sudah ditetapkan ya di step modify itu, jadi sesuai urutan. Nah, kita itu fitness value-nya, jadi bagaimana YT itu terima unloading kontainer dari yard truck, dari QC, jadi terima oleh yard truck, diantar sampai kembali, sampai dia nanti terbongkar di yard, gitu. Itu adalah fitness value yang pertama, pada saat sampai dia kembali juga. Kita set P-base dan G-base-nya di awal. Jadi karena kita udah punya nilai P-base dan G-base di awal, kita akan menyimpan nilai P-base dan G-base tersebut. Kira-kira penjadwalan urutan yang mana yang paling terbaik, kita simpan ke dalam array yang namanya P sebagai data P-base dan G-base. Kemudian tadi persamaan APSO yang dari latar belakang banyak tadi itu kita pakai 29, 30, 33, 34, 35, kita masukin kondisinya 30 untuk update velocity. Jadi nanti supaya kecepatan pergerakan partikel bisa kita tahu, bisa kita definisikan dengan data-data yang ada, W inersianya seperti apa, C1R1, kita bisa lihat pergerakan partikel seperti apa. Persamaan 29 untuk update posisi masing-masing partikel di lokasi sekarang. Persamaan 33 digunakan untuk mengatur inertia weight, jadi seperti knob tadi supaya pergerakannya tidak terlalu liar. Persamaan 34, 35 supaya nilai C1 dan C2 adaptif, jadi tidak, ya walaupun percuma ya, kita bisa atur pergerakannya pakai inertia weight supaya tidak terlalu liar, tapi mereka carinya di tempat-tempat situ aja begitu, nggak bisa lebih adaptif lagi begitu. Nah, karena kita pengen lebih adaptif, jadi tidak terpacu di zona nyaman, kita juga bisa pakai C1 dan C2 di persamaan 3435 supaya partikel itu bisa mengikuti lebih terarah kepada G-base atau P-base sesuai performanya saat itu begitu. Karena sebelumnya itu adalah C1 dan C2 baik di paper tank itu fix begitu. Jadi walaupun ditambah C3 tetap saja tidak berguna karena dia hanya berputar-putar di kandangnya atau daerah situ aja, lokal optimum aja. Sedangkan kita mau global optimum begitu. Jadi lebih luas lagi. Kemudian step 10 kita proses decoding ulang. Jadi hasil baru, posisi baru ini tadi, pergerakan partikel yang sudah pakai persamaan APSO di decoding ulang, menentukan QC untuk kontainer mana, urutannya seperti apa, kemudian di repair lagi di step 11 apabila ada yang melanggar persamaan 1-27 sebagai kendala. Kemudian kita assign YT, kita kasih kepada QC untuk YT itu menempel di QC mana. Sekarang lebih adaptif karena YT itu bisa fleksibel, bisa ke QC yang lain begitu. Nah, YT juga dihitung terkait ketersediaannya bagaimana di awal dan juga pada saat assign satu persatu dia assign ke mana, QC mana, urutannya seperti apa begitu. Itu jadi kita assign ulang. Fitness value dihitung lagi karena kita tahu nanti setelah kita assign yard truck berangkat, pulang, kita tahu completion time-nya berapa. Kita hitung P-base dan G-base-nya lagi terus. P-base gitu, kalau misalnya suatu partikel dapat lebih baik, setiap partikel nih, sebelumnya misalnya partikel 1 dari 100 nih, masing-masing tahu nih posisi terbaiknya masing-masing berapa, versinya masing-masing. Menemukan yang baru, diupdate. Kemudian G-base-nya kita lihat dari 100 tadi yang paling baik mana, apakah ada yang lebih baik? Oke, lebih baik kita update lagi. Kemudian kita proses periksa iterasi step 16 apabila nilai T atau sejumlah iterasi masih di bawah max iteration. Jadi kita max iteration tetapkan di awal. Oke, kita mau misalnya anggaplah 200 iterasi begitu. Nah, dia akan jalan terus sampai 200 iterasi gitu. Apakah proses tadi ini step 9 sampai 16 ini satu iterasi begitu ya. Iterasi pertama
Oh masih kurang dari 200, jalan lagi terus sampai iterasi ke 200. Kalau sudah mencapai 200 sama dengan max iteration, dapat dilanjutkan ke step 17. Nah, setelah lu berhenti, algoritma tidak akan cari solusi baru lagi. Jadi dia hanya bisa nyari selama yang sudah didapatkan. Selama 200 iterasi itu mana yang terbaik di base-nya. Nah, outputnya apa? Completion time yang kita mau, yang paling minimum yang mana? Dengan QC yaitu allocation, bagaimana alokasinya, kontainer I ditangani QC yang mana, dan YT yang mana. Jadi kontainer itu yang menangani QC mana, dan juga yard truck yang mana. Jadi QC kan membongkar kontainer tuh, QC yang mana yang membongkar. Setelah dibongkar QC yang mana, ditaruh ke YT yang mana nih, gitu. QC YT sequence, urutannya bagaimana, kita mau membongkar kontainer yang mana dulu, begitu. Logikanya, misalkan tadi 100 lah, boleh 200 iterasi di awal, belum tentu yang maksimal tuh iterasi 100 atau yang terakhir. Jadi 100 iterasi itu ya ada 100 nanti data begitu. Jadi data yang optimal itu dari 100 itu belum tentu yang di akhir, bisa jadi ke 25, iterasi yang 25 yang completion time-nya tuh minimum itu dengan GBase yang terbaik itu di 25, ya kita ambil yang itu begitu. Jadi belum tentu setelah kita 25 optimal nih, ada yang optimal lagi malah di bawah 25, semakin iterasinya jalan itu belum tentu begitu. Jadi iterasi 25 yang bahkan dipakai, belum tentu iterasinya kita jalani sampai 100 200 iterasi yang maksimal tuh 100 paling optimal, belum tentu, karena ini penyebarannya acak, bilangan random begitu. Jadi bisa suatu saat kita menemukan titik optimal sebelum iterasinya berakhir begitu. Nah, selanjutnya kita akan mendapatkan fitness value sebagai atau fungsi tujuannya tadi, yaitu waktu minimum, total waktu minimum semua kontainer tuh dikirim sampai nanti selesai. Dibongkar semua, yang paling minimum yang mana, GBase-nya bagaimana. Jadi intinya berapa sih waktunya paling minimum? Kita tahu. QC-nya itu alokasinya bagaimana, kontainer I ditangani siapa, QC mana, dan dialokasikan ke YT mana, urutannya bagaimana. Itu adalah pemecahan alur solusinya, bagaimana encoding, decoding, dan juga solusi optimalnya bagaimana untuk permasalahan adaptive particle swarm optimization untuk integrasi masalah penjadwalan Quikrun dan yard truck. Sekian mungkin dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya untuk jurnal paper kedua. Terima kasih. Sekarang kita akan masuk ke jurnal kedua yang berjudul An Effective Wireless Sensor Network Routing Protocol Based on Particle Swarm Optimization Algorithm. Oke, sebelumnya itu kita harus tahu kalau misalnya dalam pengiriman paket-paket data itu pasti akan selalu ada hambatan-hambatan dan terdapat beberapa parameter yang bisa menunjukkan bahwa jalur ini yang dilewati oleh paket itu sudah optimal atau belum sih. Nah, jadi kita harus tahu kalau WSN ini kan merupakan sensor yang mengambil banyak data. Jadi dia itu kalau misalnya sensor-sensor yang sedang mengambil banyak data, dia akan terjadi hambatan pada jaringan informasi sensor yang harus memaksimasi data yang masuk dan minimasi latensi pada pengumpulan dan pemetaan data nautika. Nah, terus di sini digambarkan kira-kira pergerakan data-data itu dari source menuju ke jalur-jalurnya itu sampai ke sync node-nya. Nah, terus kita akan lanjut ke slide berikut. Pertama kita akan membahas mengenai problem yang mendasari adanya penelitian ini, yaitu resource IoT device terbatas, WSN atau IoT yang punya tantangan, dan routing tradisional yang kurang cocok karena topologinya dinamis. Nah, penulis ini memulai dari kondisi dasar bahwa perangkat IoT yang berjalan di atas WSN memiliki keterbatasan besar pada energi baterai dan kemampuan komputasi, sehingga setiap keputusan komunikasi dan routing harus sangat efisien. Di sisi lain, membangun routing yang efektif di WSN atau IoT tidak mudah karena jaringan low power cenderung kurang andal dan node memiliki resource terbatas, sehingga sistem sering tidak memenuhi kebutuhan QoS seperti performa pengiriman data yang stabil. Tantangan ini semakin berat karena WSN bersifat dinamis dan self-organizing, sehingga koneksi antar perangkat berubah-ubah dan metode routing tipikal menjadi kurang cocok untuk topologi yang sangat dinamis.
Karena itu, penulis menekankan adanya kebutuhan mendesak untuk membangun protokol routing yang bukan hanya sekedar bisa mengirim, tetapi juga mampu memaksimalkan umur jaringan dan meningkatkan QoS penting seperti paket delivery ratio, latency yang rendah, dan menjaga efisiensi energi dan fleksibilitas topologi jaringan. Nah, sebelum masuk ke kontribusi papernya, kita harus tahu dulu nih sebenarnya penelitian sebelum ini ngebahas apa sih. Nah, jadi kalau dari paper-paper yang sudah ada, strategi yang paling umum adalah multi-path routing yang membuat lebih dari satu jalur dari source ke destination, dimana tujuan utamanya praktis, yaitu kalau satu jalur putus, dia bisa dialihkan datanya ke jalur lain sehingga paket drop berkurang, dan karena beban bisa dibagi, network lifetime bisa lebih panjang. Nah, masalah ini banyak penelitian berhenti di level multi-path ini saja tanpa benar-benar mengoptimasi kualitas performa dari multi-path itu sendiri, sehingga studi-studi sebelumnya ini tidak mempertimbangkan optimisasi performa jaringan terhadap protokol multi-path routing ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke kontribusi papernya. Nah, untuk yang pertama itu adalah desain metode routing untuk menemukan optimum path, di mana mereka ini merancang dan mengembangkan metode routing yang lebih efisien untuk menemukan jalur pengiriman data yang paling optimal di jaringan OSN. Fokusnya bukan hanya ada rutenya, tapi benar-benar rute yang paling baik untuk mengirim data ketika kondisi ini jaringannya berubah-ubah. Nah, yang kedua itu memilih best path berdasarkan efektivitas atau impact. Jadi kontribusi yang kedua ini tidak hanya membangun multi-path, tapi juga menyediakan mekanisme seleksi untuk memilih jalur yang paling efektif. Di mana PSO ini kan mencari superior optimal path gitu dengan energi serendah mungkin melalui evaluasi fitness dan iterasi solusi. Nah, selanjutnya dia itu mau meningkatkan QoS-nya, yaitu menegaskan bahwa protokol yang diusulkan harus meningkatkan metrik QoS jaringan, yaitu khususnya bandwidth, throughput, paket delivery rate, dan end-to-end delay. Dan yang terakhir itu dia akan melakukan evaluasi menggunakan NS2, yaitu mengukur performa protokol yang diusulkan lewat simulasi NS2 bukan hanya konsep, di mana PSO kan menghasilkan solusi rute, lalu solusi itu dijalankan satu persatu disimulasi untuk menghasilkan trace, dan trace ini diproses untuk menghitung metrik QoS-nya yang berupa parameter untuk mengetahui seberapa baik sih jalur yang dipilih. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke konsep dasar PSO. Konsep dasar PSO itu sebenarnya dimana kalau misalnya kita tahu partikel itu merupakan kandidat solusi rute. Di setiap partikel dianggap sebagai satu kandidat solusi, di mana paper ini menyatakan bahwa kandidat solusinya adalah rute atau jalur yang mungkin dipakai untuk mengirim data. Secara matematis, partikel direpresentasikan sebagai vektor posisi di ruang pencarian, dan setiap partikel juga punya vektor kecepatan. Selain itu, partikel menyimpan p-best. Jadi kalau dilihat, setiap partikel itu memiliki merupakan jalur rute yang dia itu belajar dari pengalaman sendiri, yaitu ntar diketahui dari p-best-nya bahwa itu jalur terbaiknya, dan belajar dari yang paling bagus dari kelompok dia itu, yaitu global best, itu g-best. Nah, selanjutnya itu kita itu akan melakukan update velocity atau position. Nah, PSO itu bekerja secara iteratif, di mana partikel terus mengubah kecepatannya lalu memperbarui posisinya. Paper menuliskan bahwa velocity diupdate dengan mempertimbangkan dua tarikan utama, yaitu menuju p-best dan menuju g-best. Setelah velocity diupdate, posisi partikel juga diupdate dengan menambahkan velocity tersebut ke posisi sebelumnya. Dengan mekanisme ini, kandidat rute akan bergeser dari iterasi ke iterasi sampai mendekati solusi yang dianggap paling baik. Nah, terus kita kan juga mau menerapkan inertia weight, dimana kalau inertia weight ini akan diturunkan sedikit demi sedikit sampai dia menuju ke 0,4 kalau dari paper ini. Jadi dia itu mengatur keseimbangan antara mencari banyaknya kemungkinan rute di awal sama fokus menyempurnakan rute terbaik dengan menggunakan inertia weight ini. Inertia weight ini dimasukkan ke persamaan update velocity, di mana kalau W besar di awal, partikel cenderungnya bergerak lebih bebas, sedangkan kalau W itu diturunkan secara bertahap ke lebih kecil, partikel akan lebih tenang dan fokus ke converging ke solusi global yang lebih baik. Oke, untuk algoritma PSO sendiri dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu set parameter, initialization phase, dan update phase. Untuk set parameter phase itu, kita itu pertama menentukan parameter, yaitu konstanta C1, C2, random R1, R2, dan inertia weight.
di mana paper ini juga menjelaskan kalau velocity atau position dan opsi inertial weight dan rekomendasi W mulai dari 0,9 dan turun linear ke 0,4. Kemudian untuk initialization phase itu kita harus membuat sekumpulan solusi awal yang nantinya menjadi initial population. Dan setelah rute awal ada, untuk setiap rute kita harus menghitung fitness value-nya, dan sebelum PSO menjadi best path, fitness tiap path itu harus dihitung dulu. Nah, dari fitness itu kita juga dapat menentukan local best, P-best, dan global best yaitu G-best, yaitu rute terbaik di antara semua kandidat saat itu. Sedangkan P-best merupakan rute terbaik yang pernah dicapai tiap partikel atau kandidat. Nah, untuk update phase, kita itu selama kriteria stop belum tercapai, algoritma terus masuk loop dan update. Nah, untuk update-nya sendiri, setiap kandidat itu dianggap partikel yang punya posisi X dan kecepatan V dengan rumus dasar yaitu update velocity dipengaruhi tarikan ke P-best dan G-best, dan update position itu posisi baru dari posisi lama ditambah velocity. Nah, dia juga selanjutnya itu generate rute baru dari posisi yang sudah diupdate, dimana setelah posisi solusi diupdate, paper berkata bahwa kita harus membuat path baru berdasarkan updated solution. Dan selanjutnya kita harus menghitung ulang fitness, lalu update P-best dan G-best. Jadi setelah rute baru itu jadi, kita harus hitung fitness rute tersebut, dan kalau fitness rute baru lebih baik dari P-best, maka kita harus update P-best. Sedangkan kalau rute terbaik dari seluruh swarm, kita harus update G-best. Nah, sebenarnya rute ideal ini lanjut kemana sih? Jadi kita itu tahu kalau misalnya rute ideal berarti kan lebih pendek, berarti delaynya lebih kecil, masih berkurang, dan nyawa node yang energinya masih cukup. Oke, pada slide ini akan dibahas mengenai persamaan PSO itu sendiri, di mana VIK itu adalah vektor dari partikel keberapa di iterasi keberapanya. Lalu ada C1 dan C2, C1 dan C2 merupakan nilai konstan yang telah ditetapkan. Lalu ada R1, R2 itu number random untuk menjalankan eksplorasi dari partikel sendiri. Lalu PIK adalah personal best dari partikel I. Lalu ada XIK sendiri di sini adalah posisi dari posisi awal atau posisi sebelum iterasi yang sudah dijalankan. Lalu ada PBK yang merupakan personal best dari swarm itu sendiri. Nah, bisa dijelaskan bahwa XIK merupakan posisi ataupun tempat nilai dari partikel itu sendiri, yaitu didapatkan dari XIK sama dengan XIK awal ditambah dengan VIK setelah yang sudah dijalankannya. Nah, lalu untuk mengajukan penjelajahan eksplorasi, dilakukannya penambahan weight terhadap skala pergerakan dari vektor partikel sendiri, sehingga didapatkan persamaan yang di bawah, yaitu VIK sama dengan weight dikali dengan VIK plus C1 R1 personal best diminus dengan jarak ditambah dengan personal best swarm kurang dengan jarak. Kita lanjut ke persamaan selanjutnya, di mana di sini ada fitness value-nya, yang dimana akan mengecek dan melihat kandidat lokal dan global terbaik untuk PSO nya sendiri, di mana di sini ada distance J, lalu distance E ke base, lalu ada remaining energy dari node-nya sendiri. Bukan node, dari partikel-partikel sendiri. Lalu ada persamaan yang kedua, yaitu adalah kalkulasi dari rute seleksi dari parameter yang telah ditentukan. Di mana di sini TP dalam kurung TX itu adalah transmission power dari sensor-sensornya sendiri. Lalu ada D min alpha dalam kurung J adalah distance, jarak di antara node I dan J.
lalu sigma-nya itu adalah power level dari noise-nya, noise dari sound yang sensor, dan sigma itu adalah path loss components. Jadi persamaan ini digunakan untuk menentukan dan mencari tahu mana yang lebih baik.